Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh pejuang-pejuang pendidikan, seluruh pejuang sampai pejuang gara-gara Pak Umi, pejuang generasi bangsa yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah, dicintai Allah, dicintai baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberi hati yang senantiasa ikhlas di dalam perjuangan untuk menyampaikan apa yang Rasulullah tinggalkan. Yang saya hormati pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama yang hari ini diwakili oleh Mbak Ida Basatin selaku sekretaris. Sebenarnya kalau di cabang itu tidak ada istilah ketua umum, tidak ada sekretaris umum. Tapi begitu saya turun dari jabatan, muncul ketua umum, muncul sekretaris umum, tidak ada. Untuk cabang itu sesuai ADART yang ketua umum dan sekretaris umum itu hanya ada di pusat. Kalau PW cabang Anca Ranting sama, cukup panggilannya ketua cabang, sekretaris cabang, gak ada sekjen. Yang ada sekjen itu DPC partai, itu pasti pakai sekjen dari pusat sampai kabupaten. Jangan salah kaprah. Kenapa? Kita diatur oleh ADART. Itu satu yang perlu kita ikuti, bahwa tatanan yang sudah ada itu bukan hanya sekedar sekedar ucapan yang tidak ada artinya, tidak, tapi itu berdasarkan ADART yang dibuat oleh keputusan Kongres Muslimah. Yang saya cintai dan saya banggakan pimpinan YPM Kabupaten Situbondo ataupun yang ada di setiap kecamatan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah akan berikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan di dalam berjuang. Karena terus terang bukan hanya kali ini di YPM, di Muslimat kita berjuang zahir batin, tapi mulai sejak dulu memang kita berjuang zahir batin. Kenapa? Karena kita berpatokan kepada Al-Quran. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah memanggil kita semua, berjuanglah bi amwalikum, dengan hartamu. Jadi yang dipanggil pertama, perjuangan itu perlu modal. Modal itu ya bisa harta, bisa skill, kemampuan. Baru setelah itu wa anfusikum, dan dengan jiwa ragamu. Pertama memang amwal, dan mudah-mudahan kita benar-benar beramal ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan tadi. Karena Allah sudah mengatakan kita wajahidu bi amwalikum, maka aku berjuang pertama dengan hartaku. Oleh karenanya maka saya hari ini mengikuti program YPM, bawa nasi sendiri, bawa makanan sendiri, dan sering wilayah yarwe makan bayar dewe.
Iya, ini bukan kali pertama seperti ini, sudah dari zaman dulu. Makanya kadang orang sampai sering memplesetkan arapa amak norainku, arapa jering itu ini narik urunan. Bukanlah betul ulama narik urunan. Apa iya? Memang dulu iya kita sering menjalankan yang namanya surban, jimpitan. Ketika ada kegiatan yang model kayak apa, kita tidak malu meminta kepada para hadirin yang ada di sini. Tapi kita harus sekarang sudah mulai meniatkan yang lurus. Artinya apa? Saya berangkat di YPM, berangkat ke muslimat, saya menjalankan perintah Allah. Kan Allah memerintahkan wajah itu fi'il amar. Wajah itu berjuanglah. Karena fi'il amar walaupun tidak berkaitan dengan ibadah mahdhah, itu adalah sesuatu perintah yang sangat yang perlu kita perhatikan. Kalau perintah itu berkaitan dengan urusan akhirat, maka menjadi wajib. Apa ini tidak ada urusan dengan akhirat? Hampir iya, hampir setengah juga tidak. Kenapa? Pasti niatan ketika ini bermacam-macam. Kenapa kamu ikut lomba? Kok mak menang? Kalau mau menang, ya seneng kan ya toh? Apa mau ikut lomba? Ini program YPM. Pernahkah kita kemudian menyisipkan di niat itu, aku di sini ikut lomba, tapi di situ ada nilai-nilai perjuangan di dalamnya. Nah sekarang mulai ditata. Ada niatan-niatan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehlah kita semuanya niat mungkin yang masih bermacam-macam tapi sekarang sisipkan di situ. Niat adalah ada di dalamnya niat untuk Allah. Ada agar muncul syiar Islam, agar nampak kayak apa Islam. Nahdlatul ulama di situ pondok. Nah kalau kita sudah tadi disampaikan oleh Mbak Umi, ini semuanya bawa sendiri yang namanya hadroh gratis. Begitulah pada masa Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu berdakwah, harta istri tercinta yang hampir sepertiga dari kekayaan penduduk Makkah. Jadi Khadijah itu kaya raya. 2/3 dari kekayaan Makkah itu milik Sayyidatina Khadijah. Begitu Khadijah dinikahi oleh Rasulullah, maka seluruh harta beliau yang 2/3 dari harta kekayaan penduduk Mekah itu semuanya diberikan kepada Rasulullah. Ini Rasul untukmu, semuanya untukmu, dan semuanya untuk Allah. Ini untuk perjuanganmu dalam menyampaikan Islam. Ini harus menjadi renungan bagi kita. Bagaimana kita kalau sudah nikah? Apakah berlaku bahwa hartamu adalah milikmu, hartaku adalah milikku? Jangan niru Raffi Ahmad, hartamu, hartaku. Boleh sebenarnya. Cuman kalau misalkan punya suami pejuang Islam, harus dirubah mindsetnya. Suamiku seorang pejuang, maka harta yang milikku akan aku hadiahkan kepada Islam dan perjuangan suamiku. Ini baru kita sudah niru Sayyidatuna Khadijah. Sehingga harta Khadijah yang banyak sekali itu pada saat beliau akan menghadapi sakaratul maut sudah tidak punya apa-apa. Semuanya habis terpakai untuk dakwah. Sehingga pada saat Allah akan mengambil rohnya, sudah parah sakitnya Khadijah. Khadijah lalu memanggil anak kesayangannya yang bernama Fatimah Al-Batul. Nah, kesini, telingamu kesini. Lalu didekati uminya. Apa yang disampaikan Khadijah? Nah, bilang ya ke abahmu, aku minta nanti kalau mati, aku minta dibungkus dengan surban beliau yang biasa dipakai menerima wahyu.
Rasulullah dengar. Kenapa? Rasulullah pun ada di dekatnya. Rasulullah menangis. Wahai Khadijah, rasanya aku tidak mentolo melihat engkau meminta sesuatu kepadaku dari apa yang aku miliki yang berupa surban sehelai. Rasanya saya tak tega. Kalau saya bandingkan dengan hartamu yang diberikan kepadaku untuk Islam, untuk Allah, untuk dakwah, sampai ludes seperti ini. Rasulullah menangis. Pada saat beliau menangis itulah Allah kemudian memanggil malaikat Jibril dan malaikat Israil. Malaikat Jibril, kau datang segera ke sini. Bawain tuh Khadijah kain kafan. Kau segera turun ke bumi dengan Israel. Hari ini cabutlah nyawa Khadijah. Turun Jibril dan Israil. Begitu sampai assalamualaikum, muluk salam, dibuka oleh Rasulullah. Oh, kok Jibril yang datang bersama Israel? Jangan-jangan dia datang ingin mencabut nyawa istriku tercinta. Benar. Begitu datang Jibril bilang, ya Rasul, saya datang ke sini untuk silaturahim. Yang kedua untuk mencabut nyawa istrimu Khadijah. Baik, kata Rasulullah. Dan Allah kirim salam. Allah mengirimkan sesuatu. Ini ada kain kafan, ada 5. Kok ada 5 Jibril? Ya. 1 untuk istrimu, 1 untuk anakmu, 1 untuk dirimu, 1-nya lagi untuk siapa? Hasan. 1-nya lagi. Nah, ini yang sebenarnya tidak untuk Husain. Tapi untuk siapa? Ini nanti dipendeng dulu. Kenapa? Karena Husain nanti akhirnya mati tanpa dikafani. Jadi begitu diterima, Rasulullah langsung tambah menangis. Jadi orang mati ditangisi itu biasa. Dan boleh, yang tidak boleh itu apa? Niyahah. Apa niyahah? Ngomel, mencecah, menabuhi badannya sendiri. Aduh, Maidina kok Kang, kok banyak masalah jangan. Tidak boleh. Kalau nangis boleh. Rasul ketika Khadijah seperti menangis. Bahkan ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia, beliau pun menangis. Kenapa? Ya manusia biasa. Katanya dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku telah mendatangkan bagimu seorang rasul bernama Muhammad min anfusikum, darimu semua, dari golongan kamu semua. Golongan siapa? Manusia. Jadi Muhammad juga manusia. Ya butuh nangis, butuh makan, butuh tidur, butuh nikah sama dengan kita. Saya tidak akan meneruskan cerita ini, kembali kepada Khadijah. Begitu sudah selesai, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Jibril, ya Israel, kalau memang engkau mau mencabut nyawa istriku, monggo silahkan. Dicabutlah Khadijah pada saat itu. Lalu alhamdulillah, karena sudah Allah yang mengirimkan kafan, sudah tidak butuh lagi kafan yang lain. Lalu Allah kirim salam lagi kepada malaikat, sampaikan kepada Khadijah, sampaikan bahwa dia sudah disiapkan tempat di dalam surganya Allah. Luar biasa. Kenapa? Karena beliau sejak nikah dengan Muhammad, semua hartanya dihabiskan untuk Islam. Jadi kalau kita cuma tidak bayar yang namanya hadroh, itu mah kecil dibandingkan dengan dakwahnya Khadijah. Maaf ya, tidak mengecilkan, cuman seperti itu. Artinya apa? Ya kalau kita bisa membantu, kenapa kita tidak membantu? Kalau bisa membantu dengan 5 rupiah, alhamdulillah. Bisa bantu 500 rupiah, alhamdulillah. Karena kemampuanku hanya seperti itu. Artinya kita tetap menjalankan perintah Allah, firman Allah, wajahidu, berjuanglah kamu semua. Berjuang yang punya ilmu dengan jadi guru. Walaupun ngajar di TK,
Milik siapapun itu tidak ada gaji TK, guru di TK itu sampai berjuta-juta, kecuali yang dapat sertifikasi, kecuali yang dapat impasing. Kalau tidak dapat sertifikasi, paling bentar sebulan berapa? 2 Tapi kita bersyukur tetap kepada Allah. Alhamdulillah, tenagaku, pikiranku, kesehatanku aku abdikan untuk generasi umat Islam. Rasulullah sendiri itu sudah bilang, apa kata Rasul? Bu'ithtu mu'alliman. Jadi di samping Rasul itu diutus oleh Allah lima karimin akhlak untuk memperbaiki akhlak, tapi suatu ketika Rasulullah juga bersabda, bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah sebagai mu'allim, pengajar. Maka berbahagialah siapa yang berpredikat mu'allim. Kenapa? Karena Rasul adalah seorang mu'allim. Mudah-mudahan aku bisa bersama dengan Rasul. Kenapa? Aku mencintai didikasi di bidang mu'allim, di bidang guru apapun itu. Apalagi guru di TK, insya Allah itu guru yang sangat mulia. Kenapa? Karena disitulah para guru di TK berjuang bagaimana anak didik kita bisa kenal dengan Allah, bisa kenal dengan Rasulullah, bisa kenal kepada Al-Quran. Maka sudah tepat apa yang disampaikan oleh Rasul, adibu auladakum, didiklah anakmu. Walaupun bukan anak yang lahir dari rahim kita, tapi mereka adalah anak didik kita. Apa yang disuruh didik oleh Rasulullah? Dengan sholat, ajari sholat, ajari bagaimana anak cinta Allah, hubbi nabiyikum, hubbillah wa hubbi nabiyikum wa qiraatil Quran. Makanya di dalam di pendidikan TK pasti diperkenalkan, siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Allah. Nah, cuma ini perlu lalu diberi pemahaman dalam benak anak. Allah, tahu nggak anak-anak siapa sih Allah? Allah itu yang menciptakan kita, yang menciptakan anak-anak, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan mangga di depan sekolah. Nah, kita melihat tidak, memang tidak bisa melihat Allah secara langsung. Ciptaannya saja ada lautan. Lautan ada apa enggak? Ada. Bisa kelihatan enggak dengan kita sekarang? Enggak ada, Bu. Tapi kan kalian percaya kalau ada laut? Iya, Bu. Nah, ini sudah memasukkan nilai-nilai uluhiyah di dalam pemikiran anak. Nah, oleh karenanya maka anak-anak harus percaya bahwa Allah ada. Allah itu ada. Sekarang ibu tanya lagi, misalkan anak-anak punya mata enggak? Punya. Anak-anak bisa lihat matanya sendiri apa enggak? Enggak bisa, Bu. Gimana mau lihat mata saya? Dekat enggak dengan anak-anak? Ya dekat satu tubuh dengan kita. Itu baru ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah, tidak kita melihat. Kenapa? Ciptaan yang ada di tubuh kita loh, nak, kita bisa tidak melihat tanpa ada cermin. Baru kalau ada cermin di depan kita, baru kita bisa melihat seperti apa hidung kita, seperti apa alis kita, seperti apa mulut kita, kita baru lihat. Tapi begitu lepas yang namanya cermin, kita lupa lagi kayak apa ya wajahku. Ada enggak yang orang-orang yang sudah tua sekalipun setelah bercermin kita bisa melihat wajah kita dan ingat nggak ruatan wajah? Ingat apa enggak? Tidak akan pernah persis seperti apa yang tertanam dalam benak kita. Jadi ada batas masih ternyata. Demikian juga hati yang kotor pun ada halangan untuk melihat Allah di ainil basirah. Ini sudah bukan bahasa untuk anak-anak kecil. Nah, itulah cara kita menanamkan akidah uluhiyah kepada anak.
ketuhanan kepada anak. Kenapa jangan sampai nanti pada saat-saat yang sangat sangat genting, karena sekarang katanya model PKI ini sudah mulai nyusup di kurikulum pendidikan. Apa yang akan disampaikan oleh orang-orang yang punya ideologi PKI? Coba anak-anak yang biasa sebenarnya anak kecil, Bang. Coba ada enggak Tuhan anak-anak? Ada. Kalau ada, tolong sekarang kamu mengadah, mau minta permin. Coba pejamkan matamu, pejam. Tuhan, aku minta permin. Sekarang buka, dibuka. Ada enggak permin di tanganmu? Tidak ada. Itu tandanya Tuhan sudah ada. Jangan sampai ideologi ini masuk kepada anak-anak kita. Maka kita siap dari awal, anak-anak diajak berpikir tentang Allah lewat apa yang sudah diajarkan para ulama. Bisa Bu? Kita harus sudah mulai berlatih diri bagaimana saya bisa memasukkan tauhid kepada anak dengan benar dan tepat. Satu hal lagi, dengan situasi yang seperti ini, saya minta semua guru-guru TK sudah mulai mengajarkan anak didiknya. Kalau mau tidur tolong disampaikan. Nah, setiap mau tidur baca doa iya. Tapi mau tidur dalam hatimu kau tanamkan tanpa bacaan lisan. Allahumma tulis ini Bu. Ini dalam rangka untuk membentengi anak-anak kita dari awal agar supaya ada rasa cinta kepada Allah. Karena sekarang zaman ini zaman fitnah. Allahumma Allah bersamaku. Allahu naziri, Allah melihatku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Kenapa saya minta ini bisa ditanamkan kepada anak-anak sejak dini? Karena ternyata ini sangat banyak manfaatnya ketika anak dewasa. Kenapa? Karena ada salah seorang dari anak para orang-orang soleh. Ini pamannya, ini hidup dengan paman ya, paman ada anak kecil hidup dengan pamannya. Dia hidup dengan pamannya ketika malam hari terbangun, melihat pamannya sholat. Satu ketika oleh pamannya, kok bangun nak? Iya terbangun, saya paman mau kencing. Begitu selesai kencing, lalu ponakan bertanya, paman kalau malam-malam begini jenengan kok apa yang dilakukan, kok sholat juga, itu siang juga sholat? Iya nak. Terus kena tanya, lalu dengan pamannya, gini nak, kamu kan masih kecil, tidak apa-apa tidak sholat seperti paman ini, tapi coba mulai besok kamu membaca beberapa bacaan yang paman akan talqinkan. Baik paman. Lalu pak anak kecil ini diajari, kalau kamu mau tidur setelah baca doa, kalau kamu lalu dalam hatimu kamu baca Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Kalau Habib Umar biasa sekarang nambah Allahu qaribum minni. Ini yang dari Habib Umar, ada tambahan seperti itu. Tapi yang awal yang dari kakak paman ini saya lupa namanya. Paman ini siapa? Ada namanya, cuma lupa. Itu cuman Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Itu dibaca sebanyak 3 kali sebelum tidur. Setelah seminggu nanti kamu tak tambahin lagi nak, tidak 3 kali. Ya paman. Setelah 7 hari dipanggil lagi oleh pamannya. Nah, sudah 7 hari kan dari awal saya ajari tadi. Ya paman. Sekarang yang bacaan itu kamu tambah sebanyak 7 kali. Setelah seminggu 7 kali. Terus dibaca sama sang ponakan tadi
Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Kalau mau ditambah yang Habib Umar monggo, karena itu juga waliullah. Allahu qaribum minni. Itu sampai 7 hari. Nah ternyata setelah 7 hari pamannya bilang, nah itu terus kau baca dalam hatimu tanpa bibir bergerak, tanpa mulut membaca, tapi cukup dalam hatimu sampai kapanpun kamu hidup. Apa yang terjadi itu? Ternyata anak ini karena sudah sering baca sebelum balik, maka dia menjadi sosok yang senantiasa dekat dengan Allah. Akhirnya dia juga menjadi seorang aulia illah. Kenapa? Karena sudah dari kecil tertanam bahwa aku dekat dengan Allah, aku bersama Allah, aku senantiasa dilihat oleh Allah. Sehingga apa yang dia kerjakan selamanya tidak akan pernah Allah melihat dia dalam keadaan melakukan maksiat. Itu barokahnya doa yang ditanamkan dalam hati. Ini sudah waktunya sekarang kita ada di zaman penuh fitnah, maka anak kita, anak didik kita bentengi dengan doa-doa, karena Allah sejatinya yang akan terus membimbing kita. Oleh karenanya jangan lupa kita senantiasa mendekat dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau ini kemudian sekolah bersinergi dengan wali murid, akan cepat menjadi terrealisasi dengan baik. Kenapa? Karena ketika di rumah kita tidak menemani mereka, ketika di rumah ibu bapak mereka yang menemani mereka. Nah, satu hal lagi berkaitan dengan masalah pendidikan, saya minta sampaikan kepada wali murid. Tolong kumpulkan wali murid bagaimana kita cara mendidik anak yang baik. Sudah banyak sekarang parenting, iya banyak memang sudah. Tapi bagaimana cara pendidikan yang diajarkan oleh para sahabat kepada anak-anaknya? Saya ingin cerita seorang sahabat perempuan namanya Ummu Sulaim. Saya tidak akan cerita maulid secara totalitas ya, karena ini persoalan generasi bangsa. Ada seorang perempuan namanya Ummi Sulaim, bukan Ummu Salamah, bukan Ummi Salamah, Ummu Sulaim. Waktu itu Ummu Sulaim ini masuk Islam tidak kepada Rasulullah, tapi melalui sahabat Rasulullah yang diutus oleh Rasul untuk hijrah pertama, hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Termasuk salah satunya Mus'ab bin Umar. Muslim ini sudah sampai di Madinah, lalu penduduk Madinah yang Islam belajar taklim, belajar kepada Mus'ab bin Umar. Begitu selesai mengajar, Ummu Sulaim tidak pulang duluan, tidak pulang, dia diam. Orang sudah pulang semua, Ummu Sulaim tetap diam. Ditanya oleh Mus'ab bin Umar, ada apa Ummu Sulaim? Ya Rasul, saya kok ingin tahu cerita kehidupan Rasulullah. Boleh enggak kalau dengan cerita kehidupan Rasul? Boleh. Lalu tanya yang namanya Ummu Sulaim, ya Rasul, kayak apa sih Rasulullah kalau makan? Kayak apa sih Rasulullah kalau minum? Dijawab oleh Mus'ab, Ummu Sulaim, Rasulullah kalau makan dengan tangan kanan, kalau minum juga dengan tangan kanan, kalau makan dan minum beliau duduk. Ini kan pelajaran yang sepele, tapi ini kadang yang tidak mampu kita rubah dari anak didik kita. Padahal ini sunnah. Kalau dilakukan maka kita sudah menanamkan sunnah Rasul kepada anak didik kita. Begitu pulang Ummu Sulaim ke rumahnya, dicari anaknya yang kecil namanya Anas. Anas, labbaik Umma, ta'ali. Ya nak tujuh. Ini pola asuhan yang benar dari ngaji oleh ilmu anak yono. Bagaimana dengan kita? Apakah sudah seperti itu? Tidak kan? Begitu datang pengajian, wis tak mikirin tak bagi ke anak oleh lah. Paling aku ditanya akibat kanjan, dorong pengajian nyaman ya. Oh ya, kun nyaman.
nyaman apa nje pengacina, nyaman apa nje tak nyaman je, apa mah tak nyaman, tak lucu, kan urusan lucu. Begitu datang, Anas dengerin ya, kamu dengan saya kan sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Iya Umar, Rasul itu katanya Mus'ab nak tadi kalau makan minum beliau pakai tangan kanan, kalau makan minum beliau duduk. Diingat ya nak. Ya. Satu waktu yang namanya Anas ini kan anak-anak. Ada yang mengatakan baru umur 8 tahun, ada yang mengatakan umur 10 tahun. Satu waktu Anas bin Malik ini ngambil air minum langsung pakai tangan kiri, glek 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 glek. Bagaimana sikap orang tua yang baik? Langsung ditegur. Nah, Anas bin Malik, Rasulullah makan minum dan berdiri. Kamu kan umat Muhammad nak. Iya umat, maka duduklah, jangan berdiri minum. Bagaimana dengan kita? Kadang anak makan berdiri kita tidak mengingatkan, dibiarkan saja. Anak didik kita makan minum sambil lari-lari kita biarkan saja. Apakah ini yang akan bisa menentukan penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini yang ditanamkan kepada anak, yang terus akan menjadi kepribadian yang utuh ketika anak dewasa? Ini kan sulit kan? Nah, mulailah dari hal-hal yang kecil seperti ini. Tanamkan kepada anak didik, sampaikan kepada orang tua, lalu dievaluasi oleh sekolah. Berarti saya sudah bisa menciptakan sebuah keluarga yang sangat islami. Itu dievaluasi Bu, tanpa evaluasi maka tidak akan bisa kita melihat pendidikan kita ini sudah berhasil atau tidak. Sepakat tidak kalau seperti itu? Sepakat. Kita harus merubah pola asuh kita. Tirulah seperti sahabat ini. Begitu Anas bin Malik ini sudah sering mendengar dari ibunya cerita Rasulullah, apa yang terjadi? Tumbuh rasa cinta. Jangan sampai anak kita tumbuh rasa cinta kepada yang lain, yang diidolakan selebritis, yang diidolakan pemain sepak bola. Tanamkan kepada anak bagaimana anak mengidolakan Rasulullah. Nah, oleh karena itu maka kita harus bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh umum. Ketika sudah tumbuh rasa cinta Anas bin Malik mendengar Rasulullah akan hijrah ke Madinah, disampaikan oleh ibunya, Anas, sebentar lagi Rasulullah Muhammad akan datang ke Madinah ini. Kita bersama-sama sambut kedatangan beliau. Anak umur sekecil Anas yang masih wakilah 8, wakilah 10 tahun, ini sangat menggebu-gebu. Makanya orang cinta pada bola, cinta main sepak bola. Main lah, siapa biasa dia cintai? Di mana? Ajul kan. Makin kecil kan sudah jalan juga. Karena ada kesenangan main sepak bola. Begitu waktu yang ditentukan sudah tiba, nah Anas itu mendengar panggilan, Rasulullah datang. Kan ada itu, dia pakai suara, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Semua pada lari ke perbatasan kota Madinah. Yang lain sudah pada bernyanyi, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Anas rasanya gergeten. Anas yang masih kecil nyono, beda orang raja nyono aja. Ya Allah, aku ingin bertemu dengan Rasul. Aku ingin melihat seperti siapa Rasulullah. Sudah tidak mikirin orang yang banyak yang besar-besar, terus nyelonong masuk. Pokoknya kok ngagesenak siapa Rasulullah. Begitu dekat dia sudah di hadapan Rasul, dia lalu sambungkan hatinya dengan Allah. Ya Allah, jangan pisahkan mataku memandang Rasulullah barang sedetik pun ya Allah. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena sudah tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah. Sama dengan seseorang yang cinta kepada bintang film. Masya Allah, sampai kan nangis. Iya kan? Ada santri saya itu nengku koran apa
koran apa ya, majalah tergila-gila kesyahrukan tuh. Ya Allah, ya Allah, itu kok sampai seperti itulah cinta yang salah sebenarnya. Tapi bukan tidak mungkin kalau cinta diluruskan sejak dini, bagaimana anak ini bisa mencintai sosok Rasulullah dengan melalui cerita. Oleh karenanya maka dibiasakan orang tua diminta untuk mengantarkan anak itu dengan cerita-cerita para nabi. Di sekolah pun harus ada cerita-cerita Nabi Muhammad mulai lahir. Bu, sekarang sudah ada Asy-Syama'il, sudah terjemahan. Tak usah pakai kitab kuning dengan kerepotan. Ada sudah cerita Rasulullah sejak lahir sampai wafat. Itu sampaikan kepada anak didik kita. Kita niati, saya ingin anak didik kita bisa tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah. Seperti Anas tadi, begitu sampai di hadapan Rasul, ya Allah, jangan pisahkan sedikit pun mata saya untuk tidak memandang Rasulullah. Lah, dia singkat cerita, akhirnya selesai ketemu dengan Rasul, pulang lagi ke rumah bersama ibunya. Nah, ibunya semalam genteng tak bisa nyari. Ummu Sulaim tak bisa tidur. Apa yang dipikirkan Ummu Sulaim? Saya ini orang perempuan miskin. Sementara sahabat-sahabat yang lain datang, Rasulullah memberi rumah, memberi pohon kurma, memberi kebun-kebun yang mereka miliki. Aku tidak punya apa-apa. Jadi kalau kita hanya ngibenase kakak tibi, kita demi sahabat dalam berjuang. Begitu Rasulullah datang, sahabat-sahabat Al-Muhajirin, sahabat Ansor, semuanya, ya Rasul, saya punya pohon kurma 100, silahkan aku sedekahkan kepada Islam dan perjuangan Islam. Ya Rasul, saya punya rumah, tolong itu rumah ambil untuk jenengan dan Islam. Katanya Muslim, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kebun kurma, tak adik Roma lebih. Hanya ini yang aku tempati. Masih bisa begingko karo Rasulullah. Dia semalam tenteng mireng jogerop. Kemudian hampir subuh dia berpikir, iya ya, engkau kan adik anak ini. Ini adalah hartaku. Saya akan hadiahkan anakku kepada Rasulullah. Setelah subuh selesai, setelah salah seorang panggil Anas, labbaikumah. Nah, gimana kalau misalkan kamu saya hadiahkan kepada Rasul? Upera. Iya, saya sangat setuju. Saya memang ketika ketemu Rasulullah tadi, Umi, saya matur kepada Allah, ya Allah, jangan pisahkan barang sedetik pun mataku untuk tak menatap wajah Rasulullah. Rupanya Allah mengijabahi doa saya, Umi, kalau saya oleh Umi mau dihadiahkan kepada Rasul, karena sudah jatuh cinta. Begitu selesai pembicaraan, yuk bawa bajumu, ambil, saya antarkan kamu ke dalam Rasul. Begitu sampai di dalam Rasul, assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Rasul, saya ini perempuan fakir, tidak punya apa-apa. Kalau teman-teman sahabat yang lain jenengan memberi sedekah, memberi gelang emas, memberi rumah, memberi kebun kurma, saya tidak punya apa-apa Rasul. Tapi saya punya satu harta yang memang ini merupakan harapan saya sejak dulu, baru diberi oleh Allah. Satu-satunya anak saya ini namanya Anas bin Malik, akan saya hadiahkan kepadamu ya Rasul. Rasul berkirgian, hari meniki berperang, dia tak kira bisa jadi ini kayak gini. Tenggian apa nah? Tenggian pedang nah? Benar. Untuk apa Umi Sulaim? Ini masih anak-anak. Biar ada Rasul untuk apa saja? Apa untuk suruh nyapu, suruh nyasa, suruh raga, ada apa-apa? Oh, tidak hadam. Iya Rasul, tidak apa-apa. Yang penting bisa jadi hadiah untuk jenengan Rasul. Ya, tidak apa-apa. Maka sejak itulah Anas bin Malik menjadi bagian dari keluarga Rasulullah sampai 10 tahun, sampai Rasulullah wafat. Karena Rasul di Madinah itu 10 tahun.
Nah, dia hiduplah dengan Rasulullah. Kenapa? Karena memang doanya oleh Allah sudah didengar sejak kecil. Ya Allah, jangan pisahkan saya dengan Rasul. Jangan sampai kau biarkan ya Allah sedetik pun mata saya tidak melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, karena bila hidup dengan Rasulullah, apa yang kemudian dia lakukan itu ya apa yang dilakukan oleh keluarga Rasul sudah dikerjakan. Dan akhirnya beliau menjadi orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Kenapa? Karena tahu turunnya hadis. Itulah Anas bin Malik. Lalu kemudian uminya datang suatu ketika, ya Rasul, karena saya tidak punya anak lagi, cuma ini satu-satunya. Tolong doain Rasul. Didoain Rasul. Allahumma barik. Allahumma akthir amwalahu wa auladahu. Masya Allah, itu akhir langsung. Ya Allah, mudah-mudahan eparena banyak anak, eparena banyak hartana. Ternyata apa yang terjadi? Dari seorang Anas lahirlah anak cucu yang banyak sampai 100 lebih, semuanya hafal Al-Quran. Ya Allah, tanamkan semua itu sejak dini, sedini mungkin. Dan hartanya pun demikian. Tidak ada ceritanya orang yang punya pohon kurma setahun abua duka dukali. Semuanya 1 kali 1 tahun, kecuali kurmanya Anas bin Malik. Setahun abua dukali. Apa? Pola nakon le barokatu ana Rasulullah. Allahumma akfir waladahu wa amwalahu. Ya Allah, berilah dia anak yang banyak dan berilah dia rizki yang banyak. Ini kalau berkhidmat kepada Rasulullah. Kita ada bersama Rasul sekarang, kemana kita berkhidmat seperti Anas bin Malik? Berkhidmat lewat perjuangan Nahdlatul Ulama. Itulah wadah kita. Berkhidmat di Muslimat, itulah tempat kita berkhidmat. Karena kita tidak berkhidmat pada masa Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini bisa mengambil intisari dari apa yang saya sampaikan, lalu kita berbenah diri semuanya. Ingat bahwa perjuangan memang butuh pengorbanan. Apakah itu harta, apakah diri kita, itu semuanya perlu kita buktikan bagaimana kita dalam mengisi kehidupan di dalam setiap hari kita sampai kita kepada ajal yang Allah sudah tentukan. Mudah-mudahan ketika kita sampai kepada ajal, Allah akan bisa menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dinanti oleh Rasulullah, ditunggu oleh Rasulullah, dan kemudian dibimbing oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Itulah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya, saya sebenarnya punya, mungkin jenengan sudah tahu ya, yang sekarang karena marak-marak yang kekerasan antar sekolah sudah di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Sudah tahu? Sudah. Saya tak hafal ya. Ya. Di sini teman, sini sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada musuh. Dia pertama tak ada musuh, tak ada musuh, tak ada lawan. Semua saling menyayang. Ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan dengan baik. Lagu siapa sih salbun kayak saya ngajarin lagu salbun. Itu menjadi penting bagaimana kita mengajarkan kepada anak tak oleh saling pukul-pukulan. Karena kadang sekolah didatangi oleh wali murid, anakku lebih pokol anak enggak buah. Ini penting, anak
dan orang tua diajak bersama dengan kita. Bagaimana tidak menyalahkan sekolah, dan harus diajarkan kepada anak supaya jangan sampai sering tinju-tinjuan. Maka lagu ini menjadi penting bagi para ibu-ibu semuanya, setiap hari disampaikan kepada anak. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi Allah akan bersama dengan kita. Apa yang saya sampaikan bisa mendatangkan sebuah hasil yang bisa kita manfaatkan untuk perjuangan kita di dalam Islam, perjuangan kita di dalam dunia pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu ya Bu, jadi saya tambah sedikit ya, yang tadi yang dibaca itu sholawat diba'i. Jadi sholawat ini bermacam-macam. Ada sholawat simtuturor, itu yang ngarang Habib Ali Sulu, Allahumma yarham sudah, dan itu banyak dibaca oleh kalangan syarifah. Mungkin kalangan kita belum banyak mengenal bacaan-bacaannya. Nah, yang kita baca tadi itu namanya Maulid Tibai, yaitu sejarah kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad yang dikarang oleh Abdurrahman yang bergelar Ad-Dibai. Nama kakeknya yang di atas itu ada yang Diba, putih nama artinya. Jadi beliau dilakopkan kepada nenek moyang. Ada lagi Maulid Barzanji, ya. Nah, ada lagi yang sekarang ini Maulid Ad-Diyaul Lami karangan Habib Umar. Yang baik bagaimana? Yang baik yang diajari semua, sebab mau tak pernah baca biasa kan ya kan? Jadi kalau kita sudah pernah baca semua, mun bedeu maksud turun gampang sudah ya, jadi kok tahu kan gitu kan? Bukan untuk kita ngajari sombong, tidak, tapi sudah siap jauh sebelum yang tadi itu dia dibaca namanya Maulidin Tibai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul aliyyil azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wajzihi 'anna afdala ma jazaita nabiyyan an ummatihi وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمة والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وحين متمسكين بطاعته ومحبته، وامنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا مع الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستشفى بالخلائق فترحمها.
اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومصرفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار كفر عنا الذنوب والأوزار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسر أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا وبرحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل العبادة وأهل القرآن وأهل لا إله إلا الله وأهل السنة والجماعة وأهل صلاة الجماعة وأهل العبادة وأهل المغفرة وأهل الجنة وأهل طاعتك أجمعين بجاه نبيك المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعانا بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين.